Beberapa bulan terakhir, kelompok LGBTIQ+ didera persekusi dan kriminalisasi. Di beberapa wilayah di Jawa Timur, polisi menangkap sejumlah orang hanya karena membuat grup komunitas ragam gender di Facebook. Di Jakarta dan Bogor, polisi menggerebek acara pertemuan dengan melabelinya sebagai pesta seks sesama jenis. Di Aceh, hukuman cambuk masih diberlakukan bagi kelompok minoritas seksual. LSM Arus Pelangi mencatat ada 230 kasus kekerasan yang menargetkan individu LGBTIQ dalam kurun 2021 hingga 2023. Korbannya mencapai 373 orang yang mengalami penderitaan dan dampak berlanjut. Pelakunya beragam, dari masyarakat, aparat, hingga pemerintah. Kondisi itu menggambarkan keadilan dan kesetaraan masih menjadi barang super mewah bagi kelompok ragam gender dan seksualitas di Indonesia. Mengapa begitu sulit mengubahnya? Simak ceritanya bersama Sindu Darmawan di Saga KBR. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Selama beberapa hari, Ungu, bukan nama sebenarnya, tak henti menerima aduan rekan-rekannya sesama korban penggerbekan acara Big Star Got Talent. Ajang pertunjukan seni dan kreativitas yang digelar di sebuah villa di Bogor, Jawa Barat, 21 hingga 22 Juni 2025 itu meninggalkan trauma mendalam bagi peserta. Mereka berkeluh kesah kepada Ungu melalui aplikasi percakapan dan telepon. Anak-anak tuh pada ngubungin, "Kak, keluargaku tahu aku diusir sama keluargaku. Kak, orang kantorku tahu, keluargaku tahu, terus aku diusir, terus masalah teman-temanku akhirnya tahu aku positif, aku dijauhin. Aku masih ya udah sabar dulu," aku bilang gitu. Ada juga yang menemuinya langsung. Pulang kerja nyamperin kan, dia nyamperin langsung meluk, langsung nangis. Aku bilang, "Kenapa? Lu diapain?" "Gue sih nggak diapa-apain," kata dia gitu. "Cuma kakak gue masuk rumah sakit." "Loh kenapa?" Aku bilang gitu. Pas dia dipanggil paksa. Gelombang aduan ini muncul usai video penggerbekan viral di media sosial. Wajah peserta terpampang jelas. Identitas mudah dilacak. Pengakuan dari si kakaknya yang masuk rumah sakit ini bilang polisinya, katanya, "Saya jijik sama adik kamu. LGBT, pesta seks." Seketika dia ngedrop, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Dan itu akhirnya dibikin dia ngedrop. Dia nangis, nggak kelar-kelar tuh sepanjang malam tuh nggak kelar. Butuh waktu cukup lama hingga Ungu akhirnya bersedia membagikan cerita kepada kami bagaimana sebetulnya peristiwa itu bermula. Minggu, sekitar jam 1 dini hari. Kala itu, Ungu tengah bersantai di dekat kolam renang di sekitar villa. Mengasuh sejenak, usai mengisi sesi edukasi dan jadi juri lomba Big Star Got Talent. Ini tahun kedua acara itu digelar dengan konsep serupa, edutainment. Acara edukasi pencegahan HIV/AIDS dikemas menarik dengan menggelar lomba menyanyi dan menari. Kita kelar itu sekitar jam 12 lewat, hampir setengah 1 memang. Itu juga sudah mulai udah yuk selesai gitu kan. Anak-anak udah mulai begitu. Karena mungkin capek atau apa, dan aku lihat mereka udah akhirnya pada masuk kamar tidur, setengah 2 pagi baru mulai 2 truk gitu lah, langsung banyak banget soalnya, sampai 2 truk polisi brok. Rombongan polisi langsung mendatangi satu persatu ruangan peserta yang sebagian sudah terlelap tidur. Suasana sepi mendadak keos. Semua digeledah, sampai sudut-sudut ruangan semua digeledah, handphone semua langsung ditahan. Terus mereka akhirnya bilang kalau, "Nih punya siapa nih Sajam, pedang gitu." Terus ternyata ada yang ngaku buat properti tari gitu kan. Terus ada temu juga alat kontrasepsi, kondom, 4 buah masih terbungkus. Kemungkinan ada petugas dari lembaga mana yang bawa, karena memang itu kan senjatanya mereka buat edukasi. Hampir semua panik, sampai si panitianya tuh yang, "Kak, gimana gitu." Terus aku yang udah tenang. Ungu curiga banyak hal tampak janggal. Ada orang yang ia duga polisi merekam video dengan handphone sejak awal.
Aku emang sengaja paling depan karena takutnya teman-teman pada belum terbuka sama keluarga apa segala macam. Itu yang dikhawatir. Makanya aku langsung duduk paling depan. Ketika polisi bilang, siapa penanggung jawabnya? Saya tunjuk tangan. Walaupun saya cuma tamu sebenarnya gitu. Ya mau gimana, soalnya teman-teman juga nggak ada bisa ngomong kan. 75 orang peserta dan panitia dikumpulkan di aula. Tapi bukan. Ya pakai selimut, buka selimutmu. Lepas. Ungu berulang kali meminta polisi menunjukkan surat perintah penggeledahan. Udah menanyakan itu, cuma mereka juga yang cuma ngasih lihat mapnya doang apa segala macam, terus lari sana lari sini, terus akhirnya orang lain lagi yang nge-backup kita ngasih tahu lagi apa segala macam, sampai terakhir entah Bu siapa namanya, mungkin dia Kanit atau siapa, dia bilang akhirnya minta maaf atas ketidaknyamanannya, berusaha untuk baik sama kita. Mereka semua lantas dibawa ke Polres Bogor. Waktu hampir menunjukkan pukul 6 pagi ketika mereka sampai. 3 jam berdiam di aula menunggu proses pemeriksaan tanpa makan, minum, HP pun masih disita. Ungu masuk kloter awal yang dipanggil. Pengalamannya selama lebih dari 20 tahun sebagai aktivis Komisi Penanggulangan AIDS KPA Bekasi membuatnya tenang saat menjawab pertanyaan. Sampai dia bilang, kamu aparat ya? Bukan Pak, bukan, gue bilang gitu. Aku bukan aparat, gue bilang gitu. Kok kayak lu ngerti, kata dia. Ya ngerti aja, gue bilang gitu. Kayak santai. Ya mau gimana, kita kan nggak salah, gue bilang gitu. Cuma akhirnya dia bilang, ya udah jantainya di sini. Terus dia sempat bilang sekitar jam 2 apa jam berapa gitu. Ya udah lu boleh pulang, kata dia gitu. Terus aku bilang, Pak, saya pulangnya paling belakangan ya. Soalnya aku harus mastiin semua pulang. Kalau bisa malah aku boleh ke aula dulu ya, Pak. Ungu kembali ke aula. Dia melihat peserta Big Star Got Talent masih memenuhi ruangan. Suasananya memprihatinkan, kata Ungu. Terus aku nyamperin anak-anak tuh, karena pada tegang semua di aula tuh kan. Ada yang nangis apa, segala macam, coba berusaha adem-ademin gitu. Kenapa? Kepada Ungu, peserta mengaku dipaksa tes HIV. Dan hasilnya diungkap ke semua orang. Karena polisi bilang, udah lo cek darah. Cek untuk apa nih, gue bilang gitu. Untuk tes HIV, ya udah tes aja HIV-nya, aku bilang gitu kan. Padahal sebenarnya harusnya nggak boleh. Ada kode etiknya. Harus dilakukan secara sukarela. Setelah semua selesai dites, polisinya bawa kertas. Terus mereka dipanggilin satu-satu. Nih ya yang positif HIV. Siapa? Budi, pindah. Siapa? Pindah. Di hadapan semua orang. Polisi bahkan memanggil sebagian keluarga mereka. Tiba-tiba dibilang, ini anak ibu LGBT. Ini anak ibu positif HIV. Sama polisinya. Ibu tahu nggak kalau anak ibu ini LGBT? Ibu tahu nggak kalau anak ibu ini harus minum obat tiap hari? Untungnya si ibu paham anaknya gimana. Untungnya gitu. Cuma si ibu bilang, iya saya udah tahu. Dia sempat nangis sebenarnya. Nangis bukan karena anaknya si anaknya banci, bukan karena si anaknya HIV, tapi kayak ngerasa nih polisi kurang ngajar sama anak gua. Hari semakin sore, Ungu baru sadar mereka belum makan minum sejak penggerebekan dini hari. Padahal sebagian dari rekan-rekannya itu harus minum obat antiretroviral ARV tiap hari. Semua akhirnya dikasih makan jam 5 kalau nggak salah. Tanpa minum. Minum itu baru datang itu sekitar jam 7 apa jam 8 gitu. Jadi pada telat minum obat lah akhirnya semua tuh. Yang aku tahu sudah positif ya gitu. Ada lagi yang memang harus rutin minum obat asam uratnya apa segala macam. Pokoknya telat semua. Karena obat juga kan disita sama mereka. Lewat tengah malam, semua dibebaskan. HP Ungu dikembalikan, namun sebagian peserta lain tidak demikian. Tanpa penjelasan. Pulang, tapi Ungu tak tenang. Benar saja, video penggerbekan viral di media sosial. Beberapa media memberitakan acara Big Star Got Talent
sebagai pesta seks sesama jenis. Sampai rumah tuh gak tidur, cuma megangin HP. Karena semua akhirnya yang, Kak aku diusir, Kak aku di ini, Kak aku begini, Kak aku astagfirullahaladzim. Di besok siangnya pun ada yang sampai harus dipecat dari kerjanya. Ada satu orang yang akhirnya dia bilang, Kak aku dikeluarin dari kerjaan karena tahu mereka kalau aku ikut apa segala macam, diberitanya segala macam. Kurang dari sepekan, Ungu mengunjungi satu persatu rekannya itu. Di Bekasi, Tangerang, dan Depok, mencoba memediasi. Sedikit yang berakhir bahagia, lebih banyak luka. Ada yang bisa terima akhirnya, ya mereka akhirnya pulang. Lebih banyak yang enggak. Bahkan kita sampai diusir, nggak mau ketemu sama kita. Ngapain lo bela-belain yang kayak gitu? Udah sana. Lo juga sama aja pastikan, udah sana. Mereka yang ditolak keluarga, terpaksa hidup menumpang. Sampai sekarang mereka luntang-lantung, ya mau gimana? Ada yang ditampung di rumah teman, ada yang ditampung di mana. Ini belum semuanya. Sehari kemudian, mendadak semua orang dipanggil lagi ke Polres Bogor, termasuk Ungu. Beberapa rekannya mengaku mereka dijemput paksa dari tempat tinggalnya. Alasannya karena viral. Yang bikin viral sopo, kan bukan kami ya sebenarnya. Ketika viral lo akhirnya gerabak gerubuk, bingung. Terus alasannya harus BAP ulang, penyidikan dinaikkan katanya karena viral. Kepada Ungu, salah satu peserta mengaku dipersekusi saat di BAP hingga berdampak ke keluarganya. Terus kakaknya bilang, aku pingsan, aku kaget karena polisinya bilang adekku tuh LGBT, adekku tuh pesta seks dan kemungkinan HIV. Itu yang bikin aku ngedrop, kata dia gitu. Batin Ungu sebenarnya remuk tiap kali mendengar cerita pahit dari rekan-rekannya. Namun, semua itu ia redam. Di rumah, di kamar sendirian, sambil nenangin anak, sambil nangis sendiri. Mau bagaimana lagi? Cuma itu kesempatan buat nangis. Sambil nge-WA-in, ya lu santai ya, sabar ya, gue aja santai kok, apa segala macam. Padahal gue lagi nangis. Gue sendiri sebenarnya rapuh banget. Cuma gue nggak boleh nunjukin itu depan teman-teman gitu. Karena mereka tuh pegangannya gue gitu. Ya gue harus dikuat-kuatin gitu. Padahal aduh rasanya. Ini kali pertama Ungu menjadi korban penggerbekan dan dikriminalisasi selama belasan tahun menjadi aktivis penanggulangan HIV/AIDS. Ia berani memastikan acara Big Star Got Talent tak melanggar apapun. Apa yang beredar di media sosial maupun sebagian pemberitaan adalah framing jahat terhadap komunitas ragam gender. Memang pada dasarnya polisi nggak bisa membuktikan kalau di situ ada pesta seks, ada pornografi atau apa segala macam. Tidak bisa membuktikan itu gitu. Karena memang tidak melakukan apa-apa, tidak terjadi apa-apa di situ. Kalau acaranya aku tahu dari awal itu pesta seks, aku nggak bakal datang. Males banget. Nomor yang kamu tuju sedang sibuk. Cobalah KBR beberapa saat mencoba menghubungi Polres Bogor untuk meminta tanggapan tentang dugaan kriminalisasi terhadap peserta acara Big Star Got Talent. Kasat Reskrim Polres Bogor Teguh Kumara belum respons pesan singkat maupun sambungan telepon KBR. Muhammad Selamat Raharjo. Dan beberapa kali ini kasus yang ketiga. Saya nggak ikut di acara itu, jadi saya ini yang ketiga kali mendampingi kasus yang sama. Tahun 2021, kemudian yang kemarin 1 Februari kemarin juga dalam proses pendampingan dan ini. Muhammad Selamat Raharjo mendampingi beberapa korban penggerbekan acara Big Star Got Talent. Mereka mengalami trauma mendalam. Ketika melihat polisi, tidak hanya di kantor polisi, ketika di luar dia merasa ketakutan dan stres ketika melihat polisi. Ingat kasus itu. Beberapa itu japri ke saya, dia kehilangan pekerjaan, dia segera pengen barang-barangnya dikembalikan. Dia banyak diteror kawan-kawannya. Di rata-rata yang japri ke saya itu psikis yang paling banyak sebenarnya. Dia stres, nggak berani keluar. Persekusi dan kriminalisasi terhadap komunitas LGBTIQ+ berulang kali terjadi. Kata penasihat hukum dari Inclusive Legal Center ini, ada 2 kasus penggerbekan lain yang ia dampingi. Polanya mirip, aparat selalu menggiring para korban untuk mengakui adanya pesta seks sesama jenis. Proses pemeriksaan pun tidak manusiawi.
polisi begitu minimnya informasi selalu dianggap menyimpang, selalu dianggap penyakit, selalu bisa dirubah menjadi heteroseksual. Itu anggapan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan sebenarnya tidak hanya polisi, ya aparat termasuk jaksa, hakim juga kadang dalam proses persidangan kadang-kadang cara bertanya dengan cara tertawa, dengan gerak tubuhnya yang bisa kita lihat bahwa itu menyindir atau merendahkan, kita bisa menilai. Kalau saya bisa menilai bahwa itu adalah bentuk-bentuk ketidaksukaan pada kelompok-kelompok yang berbeda dengan dia. Kalau dia hetero, maka ada kelompok yang lain itu dianggap salah dan menyimpang. Mereka juga kerap dilecehkan secara fisik maupun verbal. Dilempar sandal lah, dikerjain, disuruh inilah, disuruh ke kamar mandi lah, sana disuruh bolak-balik sana, ditoel-toel badannya, pantatnya ditepuk-tepuk gitu. Pokoknya dianggap bukan manusia lah. Misalnya ada polisi ketika si korban ini ditanya, kamu dari mana? Saya asli dari Medan. Oh, malu-maluin orang Medan. Saya orang Medan, nggak ada orang Medan yang seperti ini. Itulah ya kualitas aparat kita. Tak jarang polisi sewenang-wenang mengungkap identitas korban ke keluarga. Dan kasus yang kedua itu berat sekali karena sebelum dia dilepaskan dari Polda itu mereka harus video call dengan keluarganya. Bagi yang punya istri itu di video call. Ini loh suamimu ternyata homoseksual melakukan hubungan seksual sama jenis. Diteleponi, nggak dilepaskan kalau nggak keluarganya datang. Apakah nggak boleh misalnya kelompok LGBT mengadakan acara, terus kemudian mereka melakukan kegiatan? Kan boleh-boleh aja gitu ya. Jadi nggak boleh ada diskriminasi, itu yang benar. Pengamat kepolisian Pungki Indarti mengakui kelompok LGBTIQ+ rentan dipersekusi di daerah yang kurang toleran. Sayangnya, aparat sering mengikuti suara mayoritas ketimbang melindungi hak konstitusional warga negara tanpa kecuali. Dalam kasus-kasus seperti ini biasanya mereka dalam tanda petik ya menyetujui apa yang dilakukan atau apa yang diprotes oleh masyarakat, karena masyarakat punya nilai-nilai tersendiri yang menganggap bahwa LGBT itu satu perbuatan yang dosa. Kalau mereka nggak melakukan kejahatan ya jangan dianggap mereka penjahat terus kemudian dilabelin macam-macam seperti itu. Ini yang keliru. Jadi seharusnya ada upaya-upaya untuk melindungi kelompok-kelompok ini karena mereka juga kelompok rentan ya yang selalu dipersekusi, menjadi sasaran persekusi. Kaki yang diamankan, permainan dimulai. Kanan, kanan. Ya polisi menjadi semacam polisi moral. Nah ini kan nggak bisa, ini kan polisi untuk ngurusin soal-soal penegakan hukum, kemudian keamanan dan ketertiban gitu, penegakan hukum kan keadilan aksesnya. Ini udah tidak adil, khususnya buat kelompok-kelompok LGBT gitu ya, yang sering disasar. Bagi Direktur Human Rights Working Group HRWG, Daniel Auriga, menjadi bagian kelompok LGBTIQ+ bukanlah kejahatan. Siapapun termasuk aparat penegak hukum harus memandang ekspresi ragam gender sebagai hak individu. Adanya rate atau gerbekan terhadap kelompok LGBT ataupun teman-teman itu, ini menunjukkan diskriminatif. Ada yang namanya homofobia, ada yang namanya kemudian favoritisme. Favoritismenya ke siapa? Ke yang hetero, kalau hetero nggak masalah. Mari bandingkan jika yang menjalani proses hukum adalah kelompok heteroseksual, kata Daniel. Kasusnya bisa sama, tetapi perlakuannya berbeda. Alih-alih fokus pada dugaan pelanggarannya, polisi malah sibuk mempersoalkan seksualitas kelompok ragam gender. Meskipun misalkan kadang-kadang di hetero juga ada banyak persoalan, misal kenapakah mereka itu ada unsur paksaan, perkosaan atau tidak, ada harassment atau tidak, apakah mereka juga dengan orang yang cukup umur atau tidak. Di hetero juga ada banyak relasi-relasi itu, tapi kenapa ini cenderung menyasar diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang minoritas seksual gitu, yang ekspresi seksualnya itu berbeda dari kelompok yang dianggap mayoritas. Daniel bilang, diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender saat berhadapan hukum merupakan problem struktural di institusi kepolisian. Sementara sebenarnya polisi harus sebenarnya sebagai aparat yang adil untuk semuanya.
Adil itu basisnya adalah tidak ditentukan oleh jumlah ya. Meskipun kelompoknya minoritas kecil, bukan berarti dia nggak punya hak. Mereka juga punya hak untuk bahagia, untuk bebas dari rasa takut gitu. Hak berekspresi sama kelompok yang lebih mayoritas. Ada andil negara dalam langgengnya diskriminasi terhadap kelompok LGBTIQ+. Salah satunya karena tidak mengakui kelompok ini sebagai kelompok rentan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Itu sebab kasus-kasus diskriminasi terhadap kelompok ragam gender tak dibahas di Kementerian HAM. Ini seperti dikatakan Harniati, staf ahli di Kementerian HAM. Nah, kelompok rentan itu hanya ada terdiri dari 5 ya, ada anak, perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas dan lansia ya. Nah, oleh karena itu misalnya ada keinginan di luar itu, makanya saya sampaikan tadi partisipasi masyarakat itu yang sangat penting. Kalau misalnya ada masukan ya silakan monggo. Terutama untuk rencana revisi Undang-Undang 39 ini ke depannya bagaimana kembali kepada masyarakat kita ya. Demikian Saga KBR.